Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, صادق الوعد الأمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib senantiasa mengingatkan dan mengajak kepada seluruh jamaah dan juga kepada khatib sendiri untuk selalu menguatkan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan semua larangan-larangannya. Komitmen ini harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Karena kita sadari di era modern saat ini, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi berkembang dengan pesat, maka tantangan yang mampu menguji keimanan dan ketakwaan pun terasa semakin berat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada para orang tua. Ia juga merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kehadirannya dapat membawa kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 49 dan 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan keturunan laki-laki dan perempuan, serta menjadikan mandul siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, izinkan khatib menyampaikan sebuah risalah kecil. Risalah yang berjudul Parenting Perspektif Imam Al-Ghazali. Bagaimana kita mendidik, mengasuh dan membimbing anak kita agar menjadi saleh dan salihah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Memiliki anak tidak hanya menghadirkan kebahagiaan di dalam keluarga. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pahala yang berlimpah kepada orang tua yang mengurus anak-anaknya dengan baik dan ikhlas. Berhasil mendidik anak-anak menjadi umat Islam yang saleh dan salihah, memberikan pahala yang tak terputus bagi para orang tua. Oleh karena itu,
Anak merupakan amanah dan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anak harus dijaga dan dipelihara dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang baik secara jasmani maupun secara rohani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Imam Al-Ghazali melalui kitabnya Ihya Ulumuddin membahas aspek parenting dalam Islam. Imam Al-Ghazali menganggap penting sekali pendidikan anak karena anak merupakan amanah dari Allah bagi kedua orang tuanya. Selain tanggung jawab dalam urusan nafkah yang berkaitan dengan fisik anak, Imam Al-Ghazali juga menganggap bahwa jiwa anak sebagai sesuatu yang tak kalah pentingnya. Imam Al-Ghazali memandang jiwa anak seperti kertas kosong, tanpa coretan dan garis apapun. Jiwa anak-anak siap ditulis dan akan menerima model tulisan apapun yang akan menjadi cermin bagi jiwanya. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali menilai urgensi cara orang tua dan lingkungan sekitar yang akan menulis dan membentuk jiwa sang anak. I'lam anna at-tariqa fi riyadatis sibyan min ahammil umuri wa awkaduha was-sibyanu amanatun 'inda walidayhi wa qalbuhu at-tahiru jawharatun nafisatun sadidatun khaliyah an kulli naqshin wa suratin wa huwa qabilun li kulli ma naqshin wa ma'ilin ila kulli ma yumalu bihi ilaih. Ketahuilah, cara mendidik anak termasuk masalah yang paling penting dan paling urgen. Anak merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Hati mereka suci, mutiara yang berharga, bersih dari segala ukiran dan rupa. Hati anak-anak menerima setiap ukiran dan cenderung pada ajaran yang diberikan kepada mereka. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 77. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hal tersebut, Syekh Imam Al-Ghazali menyarankan dua model pendekatan dalam pendidikan anak. Model parenting perspektif Islam. Imam Al-Ghazali menyarankan agar orang tua untuk membiasakan atau memberikan contoh teladan perbuatan baik dan tingkah laku yang terpuji di dalam keseharian kehidupan anak. Imam Al-Ghazali juga menyarankan orang tua untuk mengajarkan kebaikan dan nilai-nilai integritas kepada seorang anak. Dua model pendekatan dalam mendidik anak sangatlah penting. Yang pertama, pembiasaan kebaikan dalam hidup keseharian akan membekas dalam jiwa anak. Yang kedua, penanaman nilai-nilai kebaikan juga tidak kalah pentingnya untuk memberikan standar kebaikan dalam jiwa anak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali mengatakan, orang tua memikul tanggung jawab terhadap pendidikan karakter dan pengasuhan anak. Orang tua akan menuai pahala ketika berhasil mendidik anaknya dengan baik. Sebaliknya, orang tua akan memikul dosa yang begitu besar ketika membiarkan begitu saja pertumbuhan anaknya tanpa didikan dan bimbingan yang baik. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh lalai dan abai dalam mendidik, mengasuh dan membimbing anak. Fa inna 'audal khairi wa ilmahu nasha'a 'alaihi wa sa'idun fid dunya wal akhirah wa syarakahu fi thawabihi abuhu wa kullu muallimin lahu wa muaddibin wa inna 'auda syarri wa ahmala ihmalal bahaimi syaqiyun wahlakun wa kana al wazru fi raqabatin ni'ami 'alaihi wal wali lahu. Jika orang tua membiasakan dan mengajarkan kebaikan,
maka anak akan tumbuh dalam kebaikan, dan bahagialah orang tuanya di dunia dan di akhirat. Ia pun akan mendapat pahala dari amal soleh yang dilakukan anaknya tanpa mengurangi pahala untuk si anak. Demikian juga berlaku bagi setiap guru dan pendidik. Jika ia membiasakan keburukan dan membiarkan anaknya seperti membiarkan binatang ternak tanpa didikan dan bimbingan, maka ia akan celaka dan binasa. Sementara dosanya juga ditanggung oleh pengasuh dan walinya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 77. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya Imam Al-Ghazali mengutip Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Menurutnya, surat At-Tahrim ayat 6 menyiratkan tanggung jawab besar orang tua dalam mendidik, membimbing dan mengasuh anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam ayat tersebut terungkap perintah bagi para orang tua untuk menjaga diri dan keluarganya dari siksa api neraka. Salah satu upaya menjaga diri adalah dengan cara menjadikan diri kita, istri dan anak-anak serta keluarga kita menjadi hamba Allah yang saleh dan salihah. Akhirnya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dapat menjaga diri kita, sanak keluarga kita, istri dan anak-anak kita, dan kita membinanya menjadi hamba Allah yang saleh dan salihah. Insyaallah kelak di akhirat kita akan diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala at-ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة